Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan program dari kelompok kami yang berjudul Program Sistem Peminjaman Proyektor Jurusan. Adapun anggota dari kelompok saya adalah yang pertama, saya Resano Kristofani Ritoding, yang kedua Ahmad Yani, yang ketiga M. Amin Taufik, yang keempat Faisya Safira Zulkifli, dan yang kelima adalah Harlina. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu deskripsi dari program kami. Program ini merupakan sebuah aplikasi sederhana untuk menghitung harga sewa proyektor berdasarkan jam pinjam, jam kembali, dan jam pengembalian. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah kelas yang ingin menyewa proyektor, kemudian pengguna diminta untuk memasukkan data kelas seperti nama kelas, jam awal dipinjam, jam pengembalian, dan jam dikembalikan. Setelah data kelas terinput, program akan menghitung dan menampilkan total harga sewa, total denda, dan total keseluruhan untuk setiap kelas. Ya, adapun manfaat dari program ini itu dapat bermanfaat dalam situasi di mana ada kebutuhan untuk menyewakan proyektor untuk sebagai kelas atau acara. Dan menggunakan program ini, pengguna dapat dengan mudah menghitung dan memperoleh informasi tentang total biaya penyewaan proyektor dan denda jika terjadi keterlambatan pengembalian. Manfaat lain dari program ini adalah meningkatkan efisiensi dalam mengelola dan mengetahui biaya sewa proyektor untuk setiap kelas, karena program dapat mengotomatiskan proses perhitungan. Lalu tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam menghitung total biaya sewa proyektor dan denda jika terjadi keterlambatan pengembalian. Dengan menggunakan program ini, pengguna tidak perlu lagi melakukan perhitungan manual dan dapat dengan cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, program ini juga membantu meningkatkan akurasi perhitungan karena rumus perhitungan sudah diimplementasikan dalam fungsi-fungsi yang telah ditentukan. Sekarang saya akan menjelaskan dari bagian-bagian codingnya. Pada bagian integer, harga per jam sama dengan 10.000, berfungsi untuk mendefinisikan variabel harga per jam dengan nilai 10.000 yang digunakan untuk menyimpan harga sewa per jam proyektor. Pada bagian integer, denda per jam sama dengan 5.000, berfungsi untuk mendefinisikan variabel denda per jam dengan nilai 5.000 yang digunakan untuk menyimpan nilai denda per jam jika proyektor dikembalikan terlambat. Selanjutnya yaitu menghitung total harga sewa. Yaitu ada integer hitung total harga yang berfungsi untuk menghitung total harga sewa proyektor berdasarkan jam mulai dan jam selesai peminjaman. Selanjutnya ada return yang digunakan untuk mengembalikan hasil penghitungan total harga sewa proyektor. Selanjutnya ada menghitung total harga denda, yaitu integer hitung total denda ini adalah fungsi untuk menghitung total denda jika proyektor dikembalikan terlambat. Selanjutnya itu return digunakan untuk mengembalikan nilai total denda jika proyektor dikembalikan terlambat. Pada bagian ini terdapat bagian condition yaitu kondisi if, di mana kondisi ini memeriksa apakah proyektor dikembalikan terlambat atau tidak. Jika iya, maka akan menghitung denda berdasarkan perbedaan jam dikembalikan dan jam pengembalian. Selanjutnya yaitu menghitung total harga dengan denda. Di situ terdapat integer hitung total keseluruhan, di mana fungsi ini menghitung total keseluruhan termasuk harga sewa dan denda berdasarkan jam mulai, jam selesai, dan jam pengembalian proyektor. Dan yang terakhir yaitu return total harga ditambah total denda digunakan untuk mengembalikan total keseluruhan yang merupakan hasil penjumlahan total harga sewa dan total harga denda.
kami menggunakan integer main, yaitu fungsi utama dari program yang akan dijalankan saat program dijalankan. Lalu integer jumlah kelas, mendeklarasikan variabel jumlah kelas untuk menyimpan jumlah kelas yang akan menyewa proyektor. Lalu printf, ini adalah perintah untuk mencetak teks, masukkan jumlah kelas ke layar. Teks ini akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah kelas. Lalu scanf, ini adalah perintah untuk membaca input dari pengguna. Fungsi scanf akan mengambil angka atau jumlah kelas yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel jumlah kelas menggunakan operator dan atau alamat dari variabel. Deklarasi array, adapun pada program ini terdapat deklarasi array, yaitu char nama kelas sebagai array 2 dimensi yang digunakan untuk menyimpan nama kelas untuk setiap kelas yang disewa. Ukuran array ini adalah jumlah kelas sebanyak 100, yang berarti setiap elemen array dapat menyimpan string hingga 100 karakter. Lalu integer jam pinjaman, jumlah kelas, jumlah kembali, dan jam pengembalian. Ini adalah array yang digunakan untuk menyimpan data jam mulai, jam selesai, dan jam pengembalian proyektor untuk setiap kelas. Jumlah elemen array ditentukan oleh jumlah kelas yang diperoleh dari input pengguna. Lalu looping untuk meminta input dan menyimpan data kelas. Adapun looping yang menyatakan input yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih besar dari jumlah kelas, i plus plus. Ini adalah looping yang digunakan untuk meminta input dan menyimpan data kelas. Loop ini berjalan sebanyak jumlah kelas kali. Dan pada setiap iterasinya, input nama kelas, jam mulai, jam selesai, dan jam pengembalian diminta. Lalu fgets, pada bagian ini, fgets digunakan untuk membaca nama kelas dari pengguna. Fungsi ini akan membaca seluruh baris teks yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam array. Parameter pertama adalah array untuk menyimpan string atau nama kelas. Parameter kedua adalah ukuran maksimum string yang dapat dibaca. Dan parameter ketiga adalah aliran input atau yang kita gunakan stdin yang akan membaca teks dari keyboard. Lalu pengolahan data dan menampilkan output. Setelah data kelas disimpan, program akan menggunakan looping for untuk melakukan pengolahan data dan menampilkan output yang berisi informasi tentang setiap kelas, termasuk nama kelas, jam peminjaman, jam pengembalian, total harga penyewaan, total denda, dan total keseluruhan. Yaitu loop for in i sama dengan 0, i lebih besar, maksud saya lebih kecil, jumlah kelas i plus plus. Loop ini berjalan sebanyak jumlah kelas kali, dan pada setiap iterasinya, menghitung total harga, total denda, dan total keseluruhan untuk setiap kelas yang disimpan sebelumnya. Baiklah, kita masuk ke hasil penerimaan program kami. Nah, yang pertama kita lihat tuh masukkan jumlah kelas. Nah, di sini kita berikan contoh, kita masukkan jumlah kelas yaitu 2. Nah, di sini kelas pertama kita kasih nama kelas A. Nah, awal jam peminjaman itu di jam 10. Kita masukkan angka 10. Nah, awal pengembaliannya itu di jam 3. Nah, terus jam dikembalikan itu lewat dari jam yang ditentukan yaitu jam 4. Nah, untuk di kelas kedua itu kita masukkan di kelas B. Awal peminjamannya itu jam 12. Pengembaliannya di jam 14 jam 2. Nah, jam yang dikembalikan itu jam 1. Nah, di sini sudah ada output dari hasil. Nah, untuk output yang kita lihat itu dari kelas A, yang awal peminjamannya itu dari jam 10, terus pengembaliannya itu janji pengembalian jam 3. Tapi lewat dari jam ketentuan, maka total denda yang dikeluarkan itu sebesar 55.000.
dari yang dapat kita lihat dari total harga penyewaan itu 50.000. Nah, karena lewat dari jam penentuan maka di sini total denda yang dikeluarkan 5.000. Nah, total keseluruhan itu 55.000. Sedangkan kelas B itu jam awal peminjamannya itu jam 2. Pengembaliannya yang ditetapkan itu jam salah awal peminjam untuk kelas B awal peminjamannya itu jam 12. Pengembalian jam 2. Nah, tapi dikembalikan di jam 1. Total harga penyewaan itu 20.000. Total denda tidak ada karena tidak lewat dari jam yang ditentukan. Nah, total keseluruhan itu 20.000. Di dalam contoh ya di atas, terdapat 2 kelas yang menyewa proyektor. Setiap kelas memiliki total harga penyewaan dan total denda, serta total keseluruhan yang merupakan hasil perhitungan dari fungsi-fungsi yang telah diimplementasikan dalam program. Dalam program ini diasumsikan bahwa jam kembali selalu lebih awal atau sama dengan jam pengembalian. Jika jam pengembalian lebih awal dari jam kembali, maka program akan menganggap tidak ada denda. Beberapa aspek dari program ini dapat ditingkatkan, seperti penanganan kesalahan input, validasi, rentang waktu dimasukkan, dan sebagainya, tergantung kebutuhan dan kompleksitas yang diinginkan. Ya, baik. Itu tadi penjelasan atau presentasi singkat dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.